Oke, Mhm, menarik tadi ya. Kalau kita ngomongin sekolah kader pengawasan gitu ya, tadi mhm, disampaikan Abang bahwa ya kader pengawasan ini nanti akan menjadi orang-orang ataupun apa namanya peserta didik yang loyal mhm, terhadap kerja-kerja Bawaslu dalam hal ini khususnya mungkin pengawasan tadi itu kan. betul. Nah, yang menjadi pertanyaan karena ini Mhm. sekolah, modelnya itu kayak gimana Bang? Model sekolahnya. Ya, baik. Karena banyak sekolah sekarang ini kan ditutup ini Bawaslu hanya menyelenggarakan sekolah gitu. Ya, ya, ya. Idealnya memang SKPP ini dilaksanakan seperti sekolah pada umumnya. Ada Idealnya. tatap muka begitu Hmm, bertemu antara peserta dengan pemberi materi atau narasumber. ya. Tapi karena pandemi, maka seperti tahun yang lalu kita laksanakan secara daring. Hmm, Mereka yang terpilih dari tiap kabupaten kota itu kemudian kita ajak untuk mengikuti season-season tertentu, hmm, menerima materi yang dilaksanakan secara daring, ya. dan mereka mengikutinya dari kabupaten kota masing-masing. Oh, Jadi begitu. tidak langsung di satu tempat Ya. tertentu gitu Hmm, kan, karena memang khawatir apa COVID itu. ya. Gitu. Nah, eh, sebelumnya juga Abang sampaikan bahwa SKPP ini kan sudah 2 tahun anggaran ya, Betul, 2019 ya, dan 2020. betul. Artinya sebelum pandemi yang lalu Mm-mm. juga pernah dilakukan dong SKPP ini. Betul. Nah, berarti yang tahun 2019 itu offline, Offline. seperti sekolah biasa. Betul begitu. Hmm, Ada pertemuan langsung tatap muka hmm. begitu. Yang menarik adalah pertanyaan selanjutnya terkait SKPP ini. Narasumber, Bang. Mm-mm. Apakah terfokus ataupun pengajar ya kalau bahasa sekolah mungkin ada tenaga pengajar. Iya. Ini tenaga pengajarnya itu dari Bawaslu kah? Mm. Atau mungkin ada khusus dosen-dosen atau siapa yang terlibat untuk ngisi materi? Baik. Jadi mereka para peserta ini mendapatkan pemahaman tentang kepemiluan dan Hmm, demokrasi secara umum. hmm. Bukan semata bagaimana teknis dalam melakukan pengawasan pemilihan. Ya, jadi nggak Bawaslu aja nih ya? Tidak hanya Tidak. itu, mereka juga mendapatkan pembekalan tentang pemilu itu sendiri, kemudian demokrasi, kemudian konsensus tentang dasar negara, bahkan itu Nah, disampaikan. Termasuk juga pada persoalan-persoalan integritas. oh Nah, gitu. jadi yang menjadi narasumber pada saat pelaksanaan SKPP ini tidak terbatas kepada anggota Bawaslu saja. Hmm, Mereka yang kita anggap sebagai pakar di bidangnya, hmm. itu kita libatkan sebagai Oke. narasumber. Oke, jadi betul-betul apa namanya ini karena tadi ngomongin dasar negara dan yang lainnya ini sangat fundamental gitu ya, tidak Betul. hanya melulu persoalan pengawasan Ya, pemilu ya. ataupun kerja-kerja Bawaslu dan narasumber atau tenaga pengajar, anggaplah kalau ngomongin sekolah itu tenaga pengajarnya tidak hanya Mm-mm. dari Bawaslu, internal Bawaslu, Betul. tapi orang-orang yang memang punya kapasitas di sana. Ya. Nah, tadi sudah tuh Bang Mm-mm. apa namanya SKPP dan juga tadi ngomongin tahapan Ya, bahwa tahapan mulai dari awal banget itu ya, betul. tidak tidak instan. Mm. Nah, selain itu ada program apa lagi di masa persiapan gitu ya, persiapan penyelenggaraan pemilihan ataupun pemilu dan pemilihan nanti di 2024 ini yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten apa namanya Provinsi Banten. Baik. Eh, di antara waktu yang cukup senggang ini, Hmm, tentu kami gunakan dengan maksimal. ya. Misalnya, Bawaslu Provinsi Banten itu punya kegiatan atau program itu yang dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali secara rutin, Hmm, dan itu dilaksanakan setiap hari Rabu. hmm. Biasa kami sebut sebagai kajian reboan. Kajian perempuan ya. Ngaji di hari Rebo, gitu. Oke. Ngaji di hari Rabu. Nah, Hmm, apa yang kami kaji, hmm. ya, apa yang kami kupas, itu seputar persoalan regulasi yang Hmm, berkaitan dengan kepemiluan. ya. Kan kita tahu dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu mengacu kepada regulasi. Hmm, Dalam hal ini adalah undang-undang, hmm, misalnya, kemudian keputusan KPU, hmm, kemudian peraturan Bawaslu. hmm. Nah, ini menjadi pedoman dan acuan para penyelenggara dalam hal mengambil langkah kebijakan dan keputusan. Hmm, Mesti kita akui bahwa kerap muncul multitafsir. Ada hmm, banyak tafsir ya, atas sebuah maksud
regulasi, Mm-mm. atas sebuah undang-undang, atas sebuah perbawaslu. Mm. Nah, tentu atas multitafsir ini perlu ada kesepahaman bersama. Mm. Nah, dalam rangka menyamakan persepsi inilah kami kemudian setiap hari Rabu Setiap hari itu Rabu. menggelar kegiatan rutin Mm. pengajian reboan yang di dalamnya itu mengupas Mm. beberapa hal yang berkaitan dengan regulasi pemilu tadi yang saya sebutkan, mulai dari undang-undangnya, peraturan KPU-nya, dan peraturan Bawaslu-nya. Mm. Tidak jarang ketika kami melakukan kajian reboan ini, Ya. itu melahirkan ide-ide baru, Mm. dan ini kemudian menjadi bahan atau dasar bagi kami untuk dijadikan masukan Mm. bagi mereka yang memiliki otoritas untuk merumuskannya. Oke. Satu contoh misalnya, mengupas persoalan peraturan Bawaslu. Mm. Manakala ada hal yang kami temukan, ini kemudian kami rumuskan, kemudian kami konsep, lalu kami berikan kepada Bawaslu RI untuk dijadikan bahan perbaikan. Oke. Oke, berarti kajian reboan ini akhirnya itu adalah tadi itu sebuah rumusan yang kemudian jika ada kekurangan ini menjadi perbaikan ke Betul. depan bagi para pihak yang kemudian punya kewenangan. Iya. Kalau perbawaslu tadi mungkin Bawaslu RI ataupun undang-undang berarti kan pembuat undang-undang itu sendiri. Betul. Nah, pertanyaannya kajian reboan ini terbuka untuk umum apa sementara terbatas di internal? Iya. Tiap Rabu kami melakukan kajian reboan itu yang dilaksanakan di kantor Bawaslu, diikuti oleh seluruh staf dan pegawai di Bawaslu, di bawah koordinasi dan arahan para komisioner yang membidangi divisi tertentu. Yeah. Ya, misalnya apa yang dikaji adalah Perbawaslu tentang SDM, maka Kordiv SDM yang kemudian menjadi pengarahnya. Yeah. Begitu pula sebaliknya, misalnya soalan penyelesaian sengketa, penindakan pelanggaran, pengawasan, hubungan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, tapi kami juga melibatkan rekan-rekan kabupaten kota untuk juga terlibat dalam kegiatan ini. Siapa tahu ada ide-ide brilian dari kabupaten kota untuk juga berkontribusi bagi perbaikan regulasi ini. Yeah. Oke, jadi sementara ini yang dilibatkan dalam kajian reboan, karena memang ini kajian dan kemudian nanti tujuannya tadi melakukan perbaikan, gitu ya, atau rumusan perbaikan terkait dengan regulasi yang tadi Abang sampaikan. Jadi internal di Bawaslu Provinsi dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Menarik sekali. Jadi ada program-program yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten dan juga kabupaten kota yang lain yang terlibat. Jadi kalau ada pertanyaan kemudian apa yang dilakukan oleh Bawaslu gitu ya, atau selama tidak ada penyelenggaraan pilkada, jadi kalau ada anggapan Bawaslu tidak ada kerjaan itu tidak benar itu. Tidak Karena benar. memang kami selalu mengisi hari-hari itu dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Terima kasih Bang Ocit, ini mendapatkan insight gitu ya buat kita, nanti mungkin teman-teman pemirsa yang mendengarkan kegiatan hari ini, bahwa ya memang menjadi menarik pertanyaan masyarakat dalam hal ini publik terkait dengan kegiatan Bawaslu itu ya hal yang wajar. Tapi kemudian Bawaslu punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa sebetulnya yang dilakukan Bawaslu, karena Bawaslu merupakan lembaga negara, punya tanggung jawab publik gitu ya, maka disampaikan apa yang dilaksanakan oleh Bawaslu hari ini itu selama tidak ada penyelenggaraan pemilihan itu tidak berarti Bawaslu tidak melaksanakan kerja-kerja pengawasan. Nah, tadi sudah disampaikan karena pemilihan ataupun pemilu itu tidak dilakukan dalam satu hari. Kalau nyoblosnya mungkin ya hanya hari itu, di hari ya pencoblosan. Tetapi tahapannya itu panjang. Apalagi ya yang kita tahu mungkin hari ini nanti di 2024
ada format yang berbeda, yang sangat beda lah mungkin Betul, dengan pemilu sebelumnya. betul. Artinya butuh persiapan-persiapan Iya. yang dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Ocit, selain bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dengan adanya sekolah kader pengawasan Mm-mm. pemilu partisipatif. Kedua juga Bawaslu secara rutin membedah apa namanya regulasi yang kemudian menjadi masukan, sehingga pemilu ataupun pemilihan ke depan di tahun 2024 yang serentak itu bisa berjalan dengan lancar. Ini apa namanya, closing statement mungkin untuk masyarakat kita di tengah puasa, pandemi, dan juga apa namanya, menghadapi mungkin persiapan nanti di 2024 walaupun masih panjang begitu Mm-mm. ya. Kira-kira pesan ataupun closing statement yang bisa Abang sampaikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Di bulan Ramadan ini yang kita laksanakan dengan beribadah puasa, tentu saja diharapkan tidak menyurutkan kerja-kerja kita dan aktivitas kita keseharian. Kami sendiri di Bawaslu itu mengisi Ramadan ini dengan beberapa kegiatan, baik yang bersifat internal di kantor Bawaslu Provinsi Banten, kegiatan roadshow ke tiap kabupaten kota, Hmm. yang dilaksanakan dalam kegiatan tadarus pengawasan yang dikemas dalam acara buka bersama. Kegiatan ini menjadi salah satu media silaturahmi Ya. dan koordinasi antara provinsi dengan kabupaten kota. Insya Allah kami akan berkeliling ke 8 kabupaten kota di Provinsi Banten, dan per hari ini sudah 4 kabupaten kota yang kami laksanakan. Ke depan tentu saja 2024 pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Bayangkan serentak di 2019 saja itu cukup membuat penyelenggara pemilu agak Kewalahan. kewalahan Iya. juga kan. Bisa dibayangkan nanti di 2024 walaupun memang ada jeda antara pemilu dengan pemilihan. Nah, untuk menjawab tantangan ini, maka kami dari Bawaslu eh, sudah menyiapkan perangkat-perangkat untuk melakukan pengawasan pemilu dan pemilihan ini dengan baik-baiknya. Mungkin nanti kita awali dengan tahapan pertama dengan membentuk panitia ad hoc di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Dan tentu saja karena tantangannya di 2024 itu lumayan berat, kita akan menyeleksi mereka sehingga nanti seluruh penyelenggara pemilu betul-betul mereka terpilih sebagai orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang bisa dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira itu mungkin pesan dari kami. Oke, terima kasih Bang Ocit. Itu pemirsa eh, podcast Bawaslu Kabupaten Serang, bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 ini nanti akan kita hadapi ya dengan kerumitan yang mungkin kita belum ketahui, tetapi paling tidak sudah tergambar dari 2019 ya. Itu cuma pemilu yang serentak. Hari ini nanti 2024 ada pemilihan dan juga pemilunya yang serentak. Dan mudah-mudahan Bawaslu provinsi, Bawaslu RI, Bawaslu provinsi dan kabupaten kota bisa menyelenggarakan dengan baik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Ocit, semua perangkatnya sedang disiapkan, dan kami di Kabupaten Serang sendiri juga terbuka masukan dari masyarakat jika memang ada ide ataupun gagasan untuk Bawaslu ke depan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Sama-sama, Bang Ocit Kak sudah Mari. mampir di Bawaslu Kabupaten Serang dan menyapa pemirsa podcast Bawaslu Kabupaten Serang, dan saya sebagai host mohon maaf atas segala apa namanya pembawaan acara hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.